뭐야 이거? 쥐새끼가! 애들 시켜 돈 걷지 마세요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua Asep di channel Refocus yang akan membahas alur film berjudul The Uncanny Counter. Sebenarnya film ini ada 16 episode, tapi gua akan langsung membahas semuanya biar gak nunggu lama. Jadi film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang dulunya culun dan sering dibully, apalagi dengan keadaan kakinya yang cingklet. Tapi ia bisa berubah jadi orang yang sangat ditakuti oleh manusia maupun jin. Oke, tanpa banyak bacot kita langsung aja. Tapi sebelum lanjut seperti biasa, Udut Kopai harus standby dan kita gaskun. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang bocil yang bernama Sumun. Di sana Sumun sedang dijemput oleh orang tuanya dari rumah neneknya. Hal itu karena kedua orang tuanya Sumun ternyata merupakan seorang detektif dari kepolisian, sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk merawat Sumun dan memutuskan untuk menitipkannya kepada neneknya. Lalu orang tuanya berjanji akan mengajak Sumun liburan setiap akhir pekan, yang dimana itu adalah sebagai bukti permintaan maaf mereka kepada Sumun yang tidak bisa memberikan waktu kepadanya. Namun di tengah-tengah perjalanan ayah Sumun mendapatkan telepon dari baladnya yang juga detektif, yang menyuruh ayah Sumun harus waspada dan berhati-hati. Lalu di waktu yang sama tiba-tiba mobil truk melaju kencang dan menabrak mobil mereka hingga ngaclang jauh. Akibat kecelakaan tadi, kedua orang tua Sumun dinyatakan tewas. Sedangkan Sumun sendiri untungnya selamat, namun kakinya patah sehingga ia tidak bisa berjalan dengan normal lagi. Di sini ternyata kecelakaan itu sudah direncanakan karena tiba-tiba seorang pria misterius menghampiri dan memastikan kalau kedua orang tua Sumun benar-benar telah meninggal. Di tempat lain, balad ayah Sumun yang menelpon sebelumnya juga dinyatakan tewas karena telah terjatuh dari gedung yang tinggi. Di sini bisa kita simpulkan kalau kejadian itu mungkin berkaitan dengan pekerjaan mereka sebagai detektif, dan pasti pelakunya adalah penjahat yang tidak ingin rahasia kejahatannya terungkap oleh mereka. Lalu pihak polisi yang ditugaskan untuk menyelidiki kecelakaan itu tidak menemukan informasi apapun, sehingga polisi pun menyatakan kalau kecelakaan orang tua Sumun benar-benar murni kecelakaan. Singkat cerita, 7 tahun pun berlalu. Di sini terlihat Sumun sudah menjadi pria remaja yang tinggal bersama nenek dan kakeknya. Tapi neneknya sudah mengalami kepikunan karena faktor usia. Namun Sumun tidak menyerah dan selalu menjalani harinya dengan ceria meskipun kakinya cacat. Kemudian kita diperkenalkan dengan dua sahabat Sumun yang selalu menemani di setiap suka dan dukanya. Mereka berdua bernama Wung Min dan Juyun. Lalu di tempat lain kita juga diperkenalkan dengan para karyawan kedai yang merupakan kelompok pemburu roh jahat, dan kelompok itu disebut sebagai Counter. Di sini semua anggotanya merupakan orang-orang yang terpilih mendapatkan kekuatan istimewa untuk memburu para roh jahat yang selalu merasuki jiwa manusia untuk melakukan pembunuhan. Dan para anggota Counter itu bernama Gamotak, Hana, dan yang terakhir bernama Chomaik. Di sini awalnya mereka bertiga merupakan manusia biasa, namun tiba-tiba mereka terpilih menjadi Counter ketika sedang mengalami koma yang diambangi dengan kematian. Namun setelah mendapatkan kekuatan itu, mereka ditugaskan untuk memburu roh jahat. Dengan imbalannya para Counter akan diberikan kehidupan kembali. Kemudian terlihat para Counter sedang memburu roh jahat yang sedang merasuki tubuh manusia. Di sini roh jahat selalu menuntun manusia untuk melakukan pembunuhan, dan jika semakin banyak korban yang telah terbunuh, maka level kekuatan roh jahat akan meningkat. Maka dari itulah kelompok Counter diciptakan untuk menghentikan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh roh jahat dan mengembalikan mereka ke alam akhirat. Di sini para Counter sedang menghadapi roh jahat yang kekuatannya berlevel 3, sehingga hal itu membuat para Counter kewalahan untuk menghadapinya.
Namun untungnya para counter bisa mendapatkan kekuatannya dan akan meningkat lagi. Dengan cara mereka harus pergi ke area yang memunculkan sinar seperti pelangi. Mengetahui hal itu, para counter selalu menggunakan cara itu untuk menjebak roh jahat pergi ke area itu agar bisa mengalahkannya dengan cepat. Singkat cerita, roh jahat level 3 ini berhasil masuk ke area wilayah cahaya itu, dan di sana ada salah satu counter bernama Choi yang sedang menunggunya, sehingga terjadilah pertarungan di sana. Namun tiba-tiba cahaya itu perlahan-lahan menghilang, sehingga membuat Choi yang awalnya kuat menjadi kembali lemah untuk melawan roh jahat itu. Dan itu membuat Choi harus tewas di tangan roh jahat itu. Bahkan ia juga menghisap jiwa Choi untuk meningkatkan kekuatannya. Sedangkan kekuatan Hodam Choi keluar dan harus mencari raga yang baru. Namun tak disangkanya ternyata Hodam counter itu masuk ke tubuhnya Somon. Pada malam harinya Somon bermimpi bertemu dengan jiwa counter yang tadi masuk ke raganya. Di sini counter itu bernama Wigen. Di pagi harinya Somon terbangun dan melihat ada bintik-bintik hitam di jari tangannya. Mengetahui hal itu, Somon pun langsung berusaha untuk membersihkan dengan sikat gigi. Namun bintik hitam itu tidak bisa dibersihkan, bahkan sikat giginya yang dipakai malah patah. Kemudian saat di sekolah, Somon melihat sahabat baiknya sedang dibully. Di sini semua murid yang melihat itu tidak ada satupun yang berani untuk melaporkannya kepada guru karena para murid tidak ingin berurusan dengan tukang bully itu. Sedangkan Somon dan Jiun yang tidak terima langsung melaporkan tukang bully itu kepada guru BK. Mengetahui hal itu, tukang bully yang bernama Shinyuk tentu saja marah kepada Somon karena telah berani melaporkannya. Namun setelah dilaporkan, Shinyuk and the gang tidak pernah mendapatkan hukuman dari guru BK karena ternyata Shinyuk ini merupakan anak wali kota di sana. Akibat kejadian tadi, Shinyuk and the gang langsung mencegat Somon ketika pulang sekolah karena ingin balas dendam. Di sini Somon dihajar habis-habisan oleh Kang Bully. Namun tiba-tiba salah satu counter bernama Hana datang untuk membantu Somon, dan Hana pun langsung menghajar mereka satu persatu. Kemudian Hana pun mengajak Somon untuk pergi ke markasnya para counter. Dan ternyata markas para counter itu memang merupakan sebuah kedai makan mie yang sangat populer di kota itu. Lalu Chomai dan Motak langsung menyambut baik kehadirannya Somon. Di sana mereka juga menjelaskan semuanya kepada Somon tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Namun Somon yang mendengar hal itu masih belum percaya, tapi Chomai terus meyakinkannya. Lalu Motak pun mengatakan kalau kelompoknya sedang membutuhkan keputusan Somon secepatnya karena posisi counter yang bernama Choi harus segera diganti, dan orang yang terpilih adalah Somon untuk menjadi counter selanjutnya. Mendengar hal itu, Somon menolak dan mengatakan kalau pekerjaannya sebagai counter sangat beresiko, dan jika ia mati maka siapa yang akan menjaga neneknya nanti. Mendengar hal itu, para counter pun memutuskan akan memberikan waktu kepada Somon untuk memikirkannya. Setelah pulang dari sana, tiba-tiba Somon mendapatkan telepon dari Shinyuk yang mengatakan kalau Wong Min sedang disekap dan dihajar olehnya di lapangan sekolah. Mendengar hal itu, Somon pun langsung bergegas pergi ke sana untuk menyelamatkan sahabatnya itu. Sesampainya di sana, Somon langsung ditenggel oleh si Shinyuk habis-habisan. Kesal dengan perlakuan Shinyuk, Somon pun dengan spontan langsung menahan pukulannya, yang mungkin itu adalah kekuatan dari hodamnya itu. Namun Somon yang masih belum bisa mengendalikan kekuatannya, akhirnya ia kembali dihajar oleh teman-temannya Shinyuk hingga pingsan. Namun untungnya tidak lama kemudian para counter datang ke sana untuk menyelamatkan Somon. Di sini mereka menemukan Somon karena Hana yang memiliki kekuatan sensor untuk melacak roh jahat maupun seseorang. Ia juga bisa melihat masa lalu seseorang. Sedangkan si Chomai memiliki kekuatan untuk menyembuhkan orang. Lalu terakhir, Motak memiliki ahli dalam hal gelut. Ia sangat pedas dalam hal baku hantam. Kemudian para counter pun membawa Somon ke markasnya untuk dirawat.
Saat Sumun sadar dari pingsannya, ia merasa terkejut karena kakinya sudah bisa digunakan dengan normal lagi, yang ternyata Chomai telah menyembuhkan kakinya. Akibat hal itu, Sumun pun langsung menangis dan berterima kasih kepada Chomai. Tidak lama kemudian, Hana tiba-tiba merasakan ada sosok roh jahat level 1 di sekitar mereka. Mengetahui hal itu, mereka pun langsung ganti kostum untuk memburu roh itu. Lalu Sumun yang berada di sana diajak ikut membantu untuk memburu roh jahat itu. Saat sampai di lokasi, Sumun melihat ibu-ibu yang telah dirasuki sedang mencoba membunuh seorang bocil. Mengetahui hal itu, Sumun pun langsung mengabari para counter yang lain untuk datang ke tempatnya. Lalu dengan kekuatan keberanian Sumun, akhirnya bocil itu pun terselamatkan. Begitu juga dengan roh jahatnya yang berhasil ditangkap. Melihat hal itu, para counter pun merasa bangga kepada Sumun yang berhasil menyelamatkan bocil itu dalam aksi perdananya. Kemudian sebelum pulang, Chomai memberikan kostum counter kepada Sumun dan memintanya untuk datang besok pagi jika ia benar-benar ingin bergabung dengan counter. Pada malam harinya, Sumun bermimpi bertemu lagi dengan Hodam Wigen. Di sana Sumun dengan Wigen membuat kesepakatan yang dimana jika Sumun bergabung dengan counter dan menjalankan tugasnya dengan baik, maka Wigen harus memberikan kesempatan kepada Sumun untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Mendengar hal itu, Wigen pun setuju dan Sumun akhirnya membulatkan tekadnya untuk ikut bergabung dengan para counter. Dan di keesokan harinya, Sumun langsung pergi ke taman sambil menggunakan kostum counter yang menandakan kalau ia sudah siap untuk bergabung dengan para counter. 꼭 해야 할 말이 있어요. 큰 사람 되도록 도와주자. 손바닥 자국 보이지? Namun sebelum menjalankan misinya itu, Sumun harus dilatih terlebih dahulu untuk mengendalikan kekuatannya. Dengan latihannya itu, sekarang Sumun bakalan bisa melawan Kang Bully yang ada di sekolahnya. 나한테 오면 다 받아줄게. Ketika pulang sekolah, Sumun mendapatkan telepon dari Hana yang menyuruhnya untuk ikut memburu roh jahat. Lalu sampailah geng counter di sebuah tempat gudang. Di sana Hana merasakan ada aura roh jahat di sekitar sana. Namun karena tempatnya sangat luas, maka mereka pun memutuskan berpencar untuk mencarinya. Sumun juga di sana mendapatkan bayangan kalau roh jahat itu sedang memukuli seorang pria tua. Meski pria tua itu terus memohon, tapi ia tetap saja dibunuh oleh roh jahat itu. Perempuan yang merupakan anak pria itu sangat ketakutan melihatnya dan mencoba kabur dari sana. Namun sayangnya ia ditangkap dan akan dibunuh. Namun ketika besi yang dipegang roh jahat hampir saja mengenai tubuh gadis itu, untung saja Sumun datang dan menghentikannya. Para counter lain yang menyadari itu sangat terkejut karena hanya Sumun sendiri yang melawan roh jahat itu. Lalu mereka menyuruh Sumun untuk bisa menahan roh itu sampai mereka semua datang ke sana. Namun saat Sumun memegang tangan roh jahat itu, ia tiba-tiba menerawang kalau roh jahat itu juga telah membunuh sepasang kekasih yang sedang mendaki gunung. Melihat Sumun yang lengah, roh jahat itu membalikkan keadaan dan langsung menghajar Sumun, yang membuat ia berhasil membawa gadis itu kabur. Saat roh jahat akan membunuh gadis itu, dengan untungnya Motak datang dengan tepat dan menahan dinding itu. Sedangkan Sumun yang telah mengetahui kalau roh jahat itu telah membunuh orang sebelumnya, ia sangat marah dan langsung menghajar roh jahat itu secara bertubi-tubi dan hampir saja membunuhnya. Namun untungnya para anggota counter yang lain langsung mencegah dan menyadarkan Sumun agar tidak membunuhnya. Setelah itu Sumun disuruh untuk mensucikan roh jahat dengan memakai kekuatannya agar si roh jahat keluar dari raga orang itu. Lalu setelah dikeluarkan, roh jahat akan dikembalikan lagi ke neraka. Sedangkan orang-orang yang telah dibunuhnya akan dituntun ke tempat yang lebih baik. Kemudian mereka menghubungi polisi untuk menghukum si pembunuh itu, karena pembunuh yang telah dilakukan olehnya bukan semata-mata terjadi oleh roh jahat. Namun itu terjadi karena hasrat manusia saja yang edan, sehingga masuklah roh jahat ke dalam raganya. Sehingga manusia yang telah menjadi pelaku juga harus dihukum. Saat melihat mobil polisi, Sumun kembali teringat dengan kedua orang tuanya yang dulu juga bekerja sebagai detektif di kepolisian. Saat Sumun menyebutkan nama ayahnya, tiba-tiba Motak merasa kenal dan tidak asing dengan nama ayahnya itu. Karena dulu saat Motak bangun dari komanya, ia menemukan sebuah kartu nama dari jaketnya dan nama itu sama persis dengan nama yang telah disebutkan oleh Sumun. Namun di sini Motak tidak mau membahasnya kepada Sumun karena ia sendiri juga tidak ingat dengan masa lalunya.
Kemudian di markas counter tiba-tiba kedatangan seorang pria bernama Jangmu. Di sini ternyata Jangmu ini merupakan seorang counter pertama di Korea. Tapi ia di sini hanya bertanggung jawab untuk mengawasi dan membiayai semua para counter. Di sana Jangmu juga ingin melihat anggota baru di kelompok counter itu. Kemudian Motak yang sudah mengetahui tentang orang tua Sumun, ia menjadi penasaran untuk menyelidikinya. Di sini Motak juga menganggap kalau kematian ayah Sumun berkaitan dengan masa lalunya. Dan dalam kasus ini mungkin Motak juga akan berhasil menemukan siapa pelaku yang telah mencoba untuk membunuhnya. Singkat cerita, ia pun pergi ke kantor polisi dan bertemu dengan pimpinan yang mengatasi kasus kematian orang tua Sumun. Yang di waktu yang sama juga Motak dikabarkan koma dan meninggal dunia karena bunuh diri dari atas gedung. Mendengar hal itu, Motak pun tidak percaya karena tidak mungkin seseorang yang melakukan bunuh diri tapi meninggalkan bekas luka tusukan di perutnya. Yang dimana di sini terkesan kalau polisi sedang menutup-nutupi kasus itu. Keesokan harinya di sekolah, Wong Min dan Yuyun menanyakan tentang Sumun yang tiba-tiba kakinya sembuh dan bisa bela diri. Mendengar hal itu, Sumun tidak bisa mengatakan apa yang sebenarnya terjadi karena itu akan melanggar peraturan dari counter. Sehingga ia pun mengatakan kalau hal ini adalah mukjizat dari Tuhan. Lalu Sumun meminta kepada sahabatnya untuk menyembunyikan tentang kesembuhan ini dari semua orang. Ketika mereka sedang ada di depan kelas, tiba-tiba sekelompok gangster sekolah itu datang ke sana untuk mencari Sumun. Karena mereka mendapatkan kabar kalau Sumun berani menghajar Sinyuk bawahan para gangster itu. Ketua gangster yang melihat Sumun berbadan kecil langsung melemparnya ke kaca jendela. Namun mereka pun dibuat terkejut oleh baku hantamnya Sumun. Lalu Sumun mengatakan kalau mereka tidak boleh mengganggu lagi teman-temannya dan semua siswa lain. Mereka pun langsung pergi ketakutan. Tapi ketika malam harinya, Sumun mendapatkan telepon dari Sinyuk yang memperlihatkan video kalau kedua teman Sumun kembali disekap dan disiksa. Lalu Sinyuk meminta agar Sumun datang ke sana jika ingin sahabat baiknya selamat. Mengetahui hal itu, Sumun pun langsung pergi ke tempat itu. Saat sampai di sana, Sumun langsung dihadapi oleh anak buahnya Sinyuk. Sumun yang melihat kondisi temannya sangat hancur tentu saja langsung marah, dan secara tiba-tiba semua area kekuatan dari Sinar juga muncul, sehingga membuat kekuatan Sumun meningkat drastis. Karena itulah Wigen sebagai Hodam Sumun merasakan efek dari itu. Begitu juga para counter lainnya merasakan kekuatan hebat yang dikeluarkan oleh Sumun, dan itu akan berakibat fatal dan bisa membunuh orang. Sedangkan Sumun langsung ngamuk dan menghajar mereka tanpa ampun. Hingga yang tersisa hanya Sinyuk. Namun Sumun yang sudah diselimuti amarah terus saja menghajarnya tanpa ampun. Tidak lama kemudian para anggota counter pun datang dan langsung menghentikan Sumun agar tidak membunuhnya. Karena jika Sinyuk mati di tangan Sumun maka akan terjadi perdebatan di kalangan Hodam. Karena seseorang yang telah terpilih menjadi counter itu tidak boleh melakukan pembunuhan dan balas dendam. Tidak lama kemudian kepolisian pun datang ke sana. Lalu Hana yang mendengar hal itu langsung mengajak Sumun untuk kabur bersama mereka. Namun Sumun tidak mau karena ia ingin menerima konsekuensi akan akibatnya. Singkat cerita, Sumun pun dibawa ke kantor polisi bersama anak-anak yang lain. Namun di sini terlihat hanya Sumun saja yang tidak terluka, yang membuat polisi langsung menuduh kalau Sumun adalah pelaku dari kerusuhan ini. Bahkan orang tua dari anak-anak berandalan itu juga menuduh dan mencaci Sumun karena telah membuat anak mereka bonyok. Ditambah lagi ternyata orang tua mereka merupakan orang kaya, sehingga mereka tidak ingin Sumun terbebas begitu saja. Tapi untungnya tiba-tiba Jangmu datang dan mengaku sebagai walinya Sumun. Lalu Jangmu yang merupakan orang paling kaya di kota itu tentu saja berhasil membungkam semua orang tua di sana. Ditambah lagi Hana yang membawa barang bukti kalau Sinyuk and the Gang lah yang telah menculik kedua temannya Sumun. Hingga akhirnya Sumun pun bisa dibebaskan. Saat pulang ke rumah, Sumun berterus terang kepada neneknya kalau kakinya sudah sembuh. Mendengar hal itu, mereka pun tentu saja bahagia karena selama ini mereka kasihan kepada Sumun yang menjalani hari dengan kaki yang tidak normal.
Kemudian para Hodam mengadakan rapat tentang kejadian yang telah dilakukan oleh Sumun sebelumnya. Lalu salah satu Hodam bernama Ran menganggap kalau perbuatan Sumun telah melanggar peraturan dari para counter. Maka dari itu ia pun merasa kalau Sumun harus dikeluarkan dari counter. Namun untungnya para anggota counter yang lainnya datang dan menjelaskan semuanya, yang dimana Sumun melakukan hal itu karena ia ingin membantu sahabatnya yang telah dibully dan ia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Mendengar hal itu akhirnya semua Hodam pun memberi kesempatan sekali lagi kepada Sumun untuk menjadi counter yang lebih baik lagi. Kemudian keesokan harinya Chumai dan Hana memberitahu Motak tentang kematian orang tua Sumun yang berkaitan dengannya. Lalu Motak yang melihat kasusnya terlihat sangat janggal dan harus diselidiki lebih lanjut. Hana yang mendengar hal itu juga menambahkan kalau ia juga sempat melihat kilas balik tentang orang tua Sumun yang terlihat memang dibunuh oleh orang lain. Lalu mereka semua bersepakat untuk tidak memberitahu Sumun sebelum kasus ini terungkap oleh mereka. Di sisi lain, Sumun yang sedang menyapu di halaman kedai tiba-tiba melihat ada sinar cahaya kekuatan. Ia yang melihat hal itu langsung memegang dan memainkannya. Namun anggota counter yang melihat hal itu langsung terkejut karena mereka sendiri juga tidak bisa untuk memegang sinar itu. Mengetahui hal itu, para anggota counter pun beranggapan kalau Sumun memiliki kekuatan khusus untuk mengendalikan cahaya energi. Beberapa hari kemudian anggota counter merasakan lagi aura roh jahat level 3 yang kekuatannya tidak boleh dianggap remeh. Lalu Sumun yang berhasil menemukan roh jahat itu langsung mengikutinya. Namun ternyata roh jahat itu menyadari kalau Sumun yang terus mengikutinya ke dalam lift, yang membuat Sumun langsung dihajar dan kewalahan. Tapi untungnya Hana langsung datang membackup dan menendang roh jahat itu hingga ngacleng. Namun karena roh jahatnya level 3 membuat Hana pun kewalahan juga. Tapi tidak lama kemudian Motak datang dan ialah yang berhasil mengalahkan roh jahat itu. Namun saat ingin mengeluarkan roh jahat itu, tiba-tiba polisi datang dan menangkap cewek itu, sehingga para counter pun harus pulang tanpa mengeluarkan roh dari cewek itu. Kemudian Motak menemui lagi seorang Polwan untuk menanyakan tentang kasusnya. Lalu Motak mengatakan kalau ia mendapatkan bukti lagi dengan kasus kematian seorang cewek bernama Yumin yang mungkin berkaitan dengannya. Mendengar hal itu, akhirnya Polwan dengan Motak memutuskan untuk melakukan penyelidikan dengan pergi ke tempat kediamannya Yumin. Di sana mereka akhirnya berhasil menemukan sampel darah yang menunjukkan bukti pembunuhan. 여기서 사망한 거겠죠? Lalu di tempat lain Hana terlihat sedang mengunjungi rumah masa lalunya. Di sini terungkap fakta kalau Hana dulunya memiliki keluarga yang bahagia. Namun kebahagiaan itu hilang semenjak kematian anggota keluarganya mati satu persatu. Tidak lama kemudian datanglah Sumun yang ternyata ia telah mengikuti Hana dari belakang. Di sana mereka berdua langsung terkejut ketika melihat ada salah satu teman Sumun yang sedang tinggal di sana. Di sana cewek itu mengatakan kalau ayahnya selalu kasar kepada mereka, sehingga akhirnya mereka pun kabur dari rumah dan memutuskan tinggal di rumah masa lalunya Hana. Lalu Sumun meminta kepada Motak agar cewek itu bisa tinggal sementara di markas. Tidak lama kemudian tiba-tiba preman datang untuk menggerebek rumah itu. Lalu Sumun yang melihat hal itu tentu saja langsung melawannya. Lalu di dalam mobil terlihat ada bapak-bapak yang sedang santuy karena ia merupakan pemimpin dari preman-preman itu. Lalu Motak yang melihat hal itu langsung menghampirinya, dan disinilah terungkap kalau bapak-bapak itu ternyata merupakan pelaku yang telah menusuk Motak waktu dulu. Sedikit demi sedikit ingatan Motak kembali dan mulai mengingat lagi kalau wajah bapak-bapak itu sama dengan orang yang telah menusuknya. Mengetahui hal itu tentu saja Motak marah kepadanya. Lalu si bapak yang menyadari itu langsung berusaha kabur, dan ia juga merasa ketakutan karena yang ia tahu Motak telah meninggal 7 tahun yang lalu. Dan Motak pun langsung menghajarnya hingga pingsan. Dan pria itu bernama Changyu. Di sini Motak masih mengingat dengan jelas orang terakhir yang ia lihat sebelum Motak memutuskan untuk terjun dari atas gedung. Namun ketika Hana melihat masa lalu si Changyu, ternyata Changyu ini hanyalah orang suruhan yang berasal dari perusahaan Tengshin. Mengetahui hal itu, Motak and the Gang langsung menghilangkan ingatan Changyu dan mengantarkannya ke perusahaan Tengshin dengan dimasukkan ke dalam karung.
Di sini ternyata Changyu merupakan adik dari pemilik perusahaan dan ia bernama Hangyu. Lalu Motak yang mengetahui hal itu menjadi kebingungan dengan tujuan seorang pemilik perusahaan besar yang ingin mencoba membunuhnya. Lalu Motak pun berpikir apakah kasus ini memiliki hubungan dengan kematiannya Yongmin yang masih belum terpecahkan. Sehingga Motak pun harus menyelidikinya lebih lanjut untuk mengetahui semuanya. Di sisi lain Changyu yang sudah sadar dari pingsannya dan ia tidak bisa mengingat dengan kejadian semalam yang menimpanya. Namun temannya sendiri jelas mengatakan kalau pelakunya itu adalah Motak. Lalu Changyu yang mendengar itu malah menganggap kalau temannya sedang berhalusinasi karena si Motak telah modar 7 tahun yang lalu. Hangyu yang mendengar hal itu penasaran dan ingin memastikannya kalau Motak masih hidup sehingga ia pun memerintahkan mereka berdua untuk menyelidikinya. Dan jika benar Motak masih hidup maka mereka harus membunuh Motak di hadapannya secara langsung. Dan dari sinilah terungkap mengapa Hangyu ingin membunuh Motak, yaitu karena Motak telah mengetahui rahasia besarnya yang akan membuat posisi wali kota menjadi terancam jika dipublish ke publik. Lalu Hangyu yang selalu mendapatkan bantuan dari wali kota tentu saja ia juga menjadi terlibat dengan kasus ini. Dan jika wali kota bisa mempertahankan reputasinya maka wali kota bisa mencalonkan diri menjadi presiden. Dan hal itu tentu saja akan membuat Hangyu dan kawan-kawan mendapatkan posisi di pemerintahan. Kemudian Pak Wali Kota mengumpulkan semua pasukannya untuk rapat tentang ada seseorang anggota dewan yang sekarang mencoba menghalanginya menjadi presiden. Lalu Pak Wali Kota pun memerintahkan anak buahnya yang bernama Changpil untuk memberikan pelajaran anggota dewan itu untuk menandatangani kalau ia harus mendukung wali kota. Setelah itu si Changpil pun memerintahkan anak angkatnya untuk melakukan tugasnya itu. Dan ternyata anak angkatnya yang bernama Chungsin itu sudah dirasuki sosok roh jahat berlevel 3 yang telah membunuh Counter Choi di awal film tadi. Kemudian Chungsin berhasil menyekap anggota dewan itu untuk menandatangani surat wali kota. Namun tiba-tiba ia dirasuki lagi oleh roh jahat sehingga ia pun tidak sengaja malah membunuh anggota dewan itu. Akibat kejadian itu tentu saja akan membuat ancaman kepada Pak Wali Kota dengan bawahannya. Karena jika pembunuhan itu terungkap maka mereka juga akan terkena imbasnya. Lalu polwan yang bernama Joyung sedang mengatasi kasus ini berhasil menemukan Chungsin di CCTV. Di tempat lain Pak Wali Kota yang sudah mengetahui itu tentu saja marah kepada Changpil akibat ulah anak angkatnya yang sangat barbar. Karena tidak mau reputasinya hancur, Pak Wali Kota pun terpaksa memerintahkan Changpil untuk segera membunuh Chungsin. Dan pada malam harinya Changpil langsung memarahi Chungsin sambil menodongkan pistol ke kepalanya. Lalu Chungsin yang melihat hal itu merasa kecewa kepada Changpil karena ia sudah menganggapnya sebagai ayahnya sendiri. Namun tiba-tiba Chungsin dirasuki lagi oleh roh jahat sehingga pistol yang Changpil todongkan malah berbalik kepadanya dan membuatnya tewas. Kemudian Shin berpindah kepada Somun yang sedang membuka arsip orang tuanya. Di sana ia tidak sengaja menemukan memory card yang berisi rekaman video. Mengetahui hal itu, Somun pun langsung pergi menemui Motak untuk memberitahukannya. Setelah melihat video itu, Motak beranggapan kalau video itu mungkin berkaitan dengan kasus Yongmin yang jasadnya saat ini masih belum ditemukan. Di sisi lain, Motak juga menemukan informasi dari sampel darah yang pernah ia temukan sebelumnya, yang dimana sampel darah itu mengidentifikasi kalau pelakunya adalah Chungsin. Lalu dari catatan kejahatannya, ternyata Chungsin merupakan pembunuh bayaran kelas tinggi, sehingga roh jahat yang memasuki raganya menjadi cocok ketika masuk kepadanya. Akibat hal itulah roh jahat di tubuh Chungsin menjadi level 3 karena sering melakukan pembunuhan. Kemudian semenjak mendapatkan informasi itu, Motak dan Sumun bekerja sama untuk mencari Chungsin. Namun di tengah-tengah penyelidikannya, akhirnya Sumun mengetahui kalau kematian kedua orang tuanya bukan disebabkan oleh kecelakaan, melainkan mereka dibunuh. Dan yang mengejutkannya lagi, ternyata Motak adalah rekan ayahnya Sumun yang juga sedang menyelidiki kasus yang sama. Sumun yang mengetahui hal itu merasa kecewa kepada Motak karena telah menyembunyikan hal itu dari Sumun. Padahal sebenarnya memang Motak juga tidak ingat apapun tentang hal itu. Kemudian semenjak kejadian itu, Sumun tidak pernah datang lagi ke markas para counter, hingga akhirnya Hanalah yang datang menemui Sumun untuk menjelaskan semuanya. Lalu Hana mengajak Sumun untuk melihat masa lalu kematian kedua orang tuanya, dan mereka pun pergi ke masa lalu menggunakan kekuatan Hana. 아니, 할아버지랑 할머니인데? Di sana Sumun sangat sedih ketika melihat wajah orang tuanya lagi.
Lalu di dalam kejadian itu mereka berdua melihat si pengemudi truk yang sedang menabrak keluarganya Sumun. Dan salah satu rekan supir itu ternyata adalah Chung Sin. Di sana Chung Sin langsung mengisap jiwa orang tuanya Sumun sehingga membuat roh orang tuanya terjebak di dalam tubuhnya Chung Sin. Lalu Sumun yang melihat hal itu tentu saja sangat marah dan ia langsung ingin mengajarnya. Dan anehnya Chung Sin juga merasakan kehadiran Sumun, padahal itu adalah hanya kilas balik. Tapi untungnya Hana dengan sekuat tenaganya langsung membawa Sumun kembali ke dunia nyata sebelum Sumun mengacaukan semuanya. Namun sayangnya Chung Sin sudah mengingat wajah mereka dan ia tentu saja akan mempersiapkan diri untuk melawan mereka. Setelah kejadian itu para counter memutuskan untuk mencari Chung Sin dengan tujuan ingin balas dendam dan membebaskan roh orang tuanya Sumun yang sedang terjebak di dalam tubuhnya Chung Sin. Lalu di dalam misi pencariannya mereka akan mengajak Yoyung untuk bekerja sama agar bisa lebih mudah untuk mencari Chung Sin. Setelah itu mereka pun pergi ke pabrik yang dimana itu adalah tempat keberadaannya Chung Sin. Namun sayangnya di sana mereka tidak berhasil menemukannya dan mereka malah menemukan mayatnya Chang Pil yang sedang terjepit di tumpukan mobil. Lalu Joyung yang melihat hal itu langsung melaporkannya kepada reporter dengan tujuan agar viral dan polisi tidak akan menutup-nutupi kasus itu lagi. Mengetahui hal itu, polisi pun kini menjadikan Chung Sin sebagai buronan. Beberapa hari kemudian di tengah-tengah misi pencarian Chung Sin, tiba-tiba Hana merasakan ada sosok roh jahat di sekitar mereka. Yang ternyata roh jahat itu adalah pamannya Hana sendiri. Mengetahui hal itu, para counter pun langsung bergegas untuk memburunya. Tapi di tengah perjalanan mobil mereka ditabrak oleh truk yang ternyata pelakunya adalah Chang Yu yang sudah menempelkan alat pelacak di mobil para counter. Melihat mobil itu sudah hancur, Chang Yu mencoba memotretnya untuk melaporkannya kepada Hang Yu. Namun betapa terkejutnya dia, pintu mobil itu langsung terbang hampir mengenai kepalanya. Dan ternyata Mota keluar dari mobil itu dengan luka di kepalanya. Begitu juga dengan para counter yang lainnya. Melihat hal itu, Chang Yu sangat ketakutan dan langsung kabur. Di sini para counter tidak ingin menghabiskan waktu hanya untuk meladeni si Chang Yu karena mereka harus segera menangkap roh jahat. Kemudian Hana yang mempunyai dendam kepada pamannya langsung meminta kepada counter untuk diberi waktu karena ia sendiri yang akan mengatasinya. Hingga akhirnya mereka pun berhasil mengeluarkan roh jahat itu dan langsung menyerahkan pamannya kepada polisi agar dihukum. Dan setelah kejadian itu Hana merasa lega karena sebenarnya pamannya adalah orang yang telah membuat keluarganya hancur. Keesokan harinya para counter menyelidiki lagi tentang kejahatan yang telah dilakukan oleh Pak Wali Kota. Lalu di dalam penyelidikan itu mereka menemukan sebuah reservoir yang sedang dirahasiakan oleh Pak Wali Kota. Mengetahui hal itu, para counter menduga jika reservoir itu terungkap maka reputasi Pak Wali Kota akan hancur dan akan gagal menjadi presiden. Singkat cerita, para counter berhasil menemukan lokasi dari reservoir itu dan mereka pun langsung bergegas pergi ke sana untuk menyelidikinya. Dan ternyata reservoir itu yang sedang disembunyikan oleh Pak Wali Kota dan bawahannya ternyata merupakan tempat pembuangan limbah sampah dan berisi potongan-potongan tubuh manusia. Bahkan air bersih yang dialirkan ke kota ternyata berasal dari limbah tersebut. Mengetahui hal itu, para counter pun tentu saja marah dan berniat ingin semua kebusukan Pak Wali Kota terungkap ke publik. Pada malam harinya, Sumun yang akan pulang tiba-tiba merasakan roh jahat kuat yang sedang mengikutinya. Dan itu ternyata adalah Chung Sin. Melihat Chung Sin berada di hadapannya, Sumun sangat ambisi karena Chung Sin lah yang telah membunuh orang tuanya. Meski Hodam Somun yaitu Wigen melarangnya untuk baku hantam karena Chung Sin adalah roh jahat level 3, namun Sumun tidak memperdulikannya. Dan di dalam pertarungan itu Sumun sangat kewalahan untuk menghadapi Chung Sin. Namun tiba-tiba sinar cahaya kekuatan muncul di area sana, sehingga membuat kekuatan Sumun meningkat dan ia mencoba membawa Chung Sin ke area itu. Chung Sin yang menyadari itu kini jadi tahu tentang rahasia kekuatan area yang dimiliki oleh para counter, sehingga Chung Sin pun tentu saja berusaha menghindar dari area itu, yang membuat Sumun kembali dihajar habis-habisan oleh Chung Sin.
Namun tanpa disangka ternyata Somun bisa menarik cahaya itu. Namun sayangnya tangannya langsung ditusuk oleh Chungsin yang membuat cahaya itu kembali menghilang. Tidak lama kemudian Jaeyoung datang ke sana yang langsung menodongkan pistol kepada Chungsin. Namun pistol itu langsung berbalik kepada Chungsin. Dan di waktu yang sama para counter juga datang ke sana untuk menolong Somun. Chungsin yang melihat hal itu merasa kalah jumlah sehingga ia pun memutuskan untuk kabur dari sana. Lalu Chomei yang melihat keadaan Somun amburadul tidak karuan, tentu saja ia langsung mengeluarkan jurus pengobatan untuk menyembuhkannya. Namun karena lukanya yang begitu parah, hal itu membuat rambut Chomei perlahan-lahan memutih karena telah mengeluarkan kekuatan di ambang batasnya, dan setelah itu ia pun pingsan. Kemudian saat Somun terbangun, ia menceritakan kalau Chungsin telah mengetahui sumber kekuatan area cahaya yang dimiliki para counter, sehingga hal itu akan membuat mereka kesusahan untuk menangkap Chungsin. Lalu ia mengingat kembali pertarungannya dengan Chungsin saat ia bisa menarik cahaya itu dimanapun yang ia inginkan. Menyadari hal itu, Somun pun melatih dirinya dan mengingat semua yang pernah ia alami, sehingga semua emosi sakit, sedih, dan amarah menjadi satu, yang membuat cahaya kekuatan Somun muncul lebih besar lagi. Namun akibat hal itu, Wigen sebagai Hodam Somun terlihat sangat buruk, tubuhnya transparan seperti akan lenyap. Dan ternyata itu karena semua emosi Somun yang berlebihan, dan itu akan mengancam nyawanya Wigen. Setelah itu Motak mengajak Somun untuk menyelidiki lagi reservoir. Lalu di sana mereka bertemu dengan seorang bapak-bapak yang ingin melakukan balas dendam kepada Pak Wali Kota dengan alasan air yang bersumber dari reservoir Wali Kota telah membuat anaknya keracunan. Dan ternyata si bapak ini merupakan rekan ayahnya Somun yang juga mengetahui semua kejahatan Pak Wali Kota. Mendengar hal itu, Motak dan Somun pun menjadi semakin kesal kepada Pak Wali Kota. Esokan harinya, Wali Kota sedang mengadakan kampanye untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Mengetahui hal itu, para counter pun langsung menjadikan kesempatan itu untuk mengungkapkan kejahatan Pak Wali Kota kepada publik. Ketika acara itu dimulai dan ditayangkan di stasiun televisi, para counter langsung mengubah gambarnya dengan menampilkan pencemaran limbah berbahaya yang dialirkan ke kota oleh Pak Wali Kota. Dari sinilah para counter merencanakan kekacauan acara itu. Dan benar saja acara itu seketika berantakan dan beberapa media langsung menyiarkannya ke publik. Melihat semua kekacauan, Wali Kota dengan bawahannya tentu saja terkejut dan mereka pun langsung pergi dari sana untuk mencari siapa pelakunya. Setelah kejadian itu, para counter merasa senang dan merayakan keberhasilannya itu. Namun tiba-tiba para counter dipanggil oleh para Hodam, dan di sana ada ketua Hodam yang menunjukkan semua perilaku para counter yang telah melanggar peraturan, di mana para counter yang telah menggunakan kekuatan mereka untuk hal lain, bukan untuk menangkap para roh jahat. Mereka akan diberhentikan menjadi counter jika mereka terbukti membuat 5 pelanggaran. Satu persatu dari para counter itu maju dan diperlihatkan pelanggaran apa saja yang pernah mereka lakukan, di mana Hana telah melakukan 4 pelanggaran dan 1 kali lagi berbuat seperti itu, maka ia akan diberhentikan menjadi counter. Sedangkan Motak mendapatkan 3 pelanggaran dan Chomei hanya 2 pelanggaran saja. Dan ketika Somun maju, dia hanya melakukan 3 pelanggaran saja. Namun ketika rapat akan selesai, Wigen sebagai Hodamnya Somun mengatakan kalau Somun harus diberhentikan menjadi counter karena ia yang tidak bisa mengendalikan emosinya, dan bahkan itu akan membahayakan Wigen sendiri. Mendengar hal itu, Somun meminta untuk memberikan kesempatan karena ia yang harus melepaskan roh orang tuanya. Tapi itu hanya sia-sia karena ketua Hodam langsung menyetujui permintaan Wigen dan mencabut kekuatan counter dari Somun. Setelah keputusan itu, Jangmun langsung menghapus ingatannya Somun dan mengembalikannya ke kehidupannya yang semula sebagai pria culun yang kakinya sedang cingkled. Dan ketika Somun pergi ke sekolah dengan kaki cingklednya seperti dulu, Sinyuk dan temannya yang melihatnya tentu saja ia membulinya lagi dan memastikan kalau Somun tidak sedang berpura-pura. Dan benar saja Somun tidak bisa melawan mereka lagi. Sedangkan Wong Min dan Joyun yang melihat hal itu langsung merasa keheranan karena sebelumnya kaki Somun sudah sembuh. Lalu Somun yang mendengar hal itu merasa bingung dengan omongan kedua temannya karena ia yang sudah tidak ingat apapun.
Di tempat lain, anggota counter masih melanjutkan lagi misi mereka meskipun tanpa kehadiran Somon. Di sana Joyong juga kini sering pergi ke markas karena ia juga ikut dalam penyelidikan. Lalu Joyong menceritakan kalau beberapa hari kemarin telah terjadi pembunuhan secara tiba-tiba. Mendengar hal itu, para counter pun yakin kalau pelakunya tidak lain dan tidak bukan adalah Chung Sin. Namun tiba-tiba mereka terkejut saat melihat berita di TV yang mengabarkan kalau Chung Sin telah bunuh diri dengan cara membakar diri. Para counter yang melihat hal itu marah karena jika Chung Sin mati maka roh orang tuanya Somun akan terjebak selamanya. Di sisi lain, Somun yang juga melihat kabar berita itu langsung pergi ke kantor polisi untuk memastikan hal itu. Saat sampai di kantor polisi, Somun tidak sengaja bertemu dengan Motak. Di sana Motak sangat terkejut karena seharusnya Somun benar-benar hilang ingatan dan tidak mengetahui tentang Chung Sin. Namun ternyata ingatan Somun tidak sepenuhnya dihapus karena Jang Moon tidak tega melakukannya. Setelah itu Motak dan Somun pun pergi menemui Joyong karena ingin memastikan mayatnya Chung Sin. Dan saat dilihat dari hasil investigasinya, mereka yakin kalau mayat itu bukanlah Chung Sin. Dan ternyata benar itu hanyalah sebuah rencana yang dilakukan oleh Pak Wali Kota untuk membuat masyarakat tidak lagi menjadikan Chung Sin sebagai buronan. Dan hal itu untuk membersihkan nama Wali Kota sendiri. Karena sebelumnya Chung Sin mendatangi ruangan wali kota dan mengingatkan kepada mereka kalau para counter bukanlah manusia biasa. Sehingga terjadilah kesepakatan di antara mereka untuk membuat rencana dipalsukan kematiannya Chung Sin. Di tempat lain, Motak akan melakukan balas dendam kepada Pak Wali Kota dengan cara menangkap bawahannya terlebih dahulu ke kantor polisi. Di sana ia juga membawa barang bukti untuk menangkap Chang Yu dan Hang Yu ke penjara. Namun sayangnya ketua polisi itu berpihak kepada Hang Yu sehingga penangkapan itu akan sulit dilakukan. Di tempat lain, ketika pulang sekolah, Sumun dicegat oleh barudak Sinyuk yang ingin membulinya dan langsung menghajar Sumun habis-habisan. Hingga akhirnya Sumun bisa menahan pukulan Sinyuk dan menyuruh Sinyuk untuk menjadi orang yang lebih baik. Ia pun langsung pergi dari sana. 니들이랑 똑같은 새끼들인 거니까. Kemudian Shin berpindah kepada Chung Sin yang ingin berniat mengumpulkan semua roh jahat untuk bekerja sama melawan para counter. Diawali dengan menemui seorang pria yang di dalam raganya ada roh jahat yang belum bangkit, sehingga membuat Chung Sin harus membangkitkannya dengan membunuh teman pria itu. Dan pria itu menghisap jiwanya sehingga roh di dalam raganya pun harus bangkit. Setelah itu Chung Sin juga menemui roh jahat level 3 dalam diri wanita bernama Baekyang yang saat itu pernah dikalahkan para counter namun belum sempat dikeluarkan. Dan ia pun kini bergabung bersama Chung Sin. Dan ketika Somun akan pulang, Chung Sin langsung menculik dan menyekapnya. Di sana Chung Sin ingin membuat rencana untuk menjadikan Sumun sebagai umpan agar para counter datang ke sana. Setelah melihat video itu, para counter pun pergi ke tempat di mana Somun diculik. Di sana Chung Sin sangat percaya diri kalau ia bisa membunuh semua para counter, apalagi mengetahui kalau Somun sekarang bukan lagi seorang counter dan tidak mempunyai kekuatan. Sesampainya para counter ke sana, Chung Sin langsung menjalankan rencananya dengan memisahkan Chomai sehingga Hana dan Motak kebingungan harus menyelamatkan Chomai atau Somun. Dan mereka pun langsung menuju ruangan Somun yang tidak mempunyai kekuatan lagi. Di dalam pertarungan itu para counter kalah jumlah sehingga akhirnya mereka pun kalah dengan sangat mudah. Begitu juga dengan Chomai yang sedang dihajar habis-habisan oleh dua roh jahat. Lalu Somun yang melihat hal itu merasa sangat bersalah karena ia tidak bisa melakukan apapun untuk menolong mereka. Dan ia pun hanya bisa pasrah ketika melihat Chung Sin dan temannya sedang membakar tempat itu. Lalu Somun pun memohon agar ia bisa diberikan kesempatan lagi untuk menjadi seorang counter. Dan ternyata tanpa diduga permohonan Somun terdengar oleh Wigen, sehingga ia pun kembali masuk ke dalam tubuh Somun dan menjadikannya sebagai counter lagi. Setelah itu Somun bergegas untuk menyelamatkan semua counter di sana sebelum tempat itu habis terbakar oleh api. Di luar tempat itu Pak Wali Kota dengan bawahannya sedang menyaksikan kebakaran itu dan mereka menyangka kalau para counter sudah mati di sana.
Kembali lagi kepada Somun yang telah mengantarkan semua konter ke rumah sakit untuk dirawat. Namun keadaan Chomai yang sangat kritis sehingga ia pun tidak sadarkan diri. Para konter lain yang melihat hal itu tentu saja merasa khawatir. Begitu juga dengan hodamnya Chomai yang bernama Kwon yang tiba-tiba ikut pingsan tak sadarkan diri. Lalu Chomai di sana bermimpi bertemu dengan Kwon. Di sana Chomai meminta maaf kepadanya karena tidak bisa menjaganya. Dan disinilah terungkap kalau Kwon ternyata adalah anak kandung Chomai pada waktu dulu. Namun akibat sebuah kecelakaan Kwon meninggal dunia dan Chomai yang masih selamat. Semenjak kematiannya Kwon malah menjadi khodam ibunya sendiri. Lalu dalam mimpi itu Kwon menyuruh ibunya untuk terus hidup dan terus semangat. Setelah mendengar kata itu akhirnya Chomai sadarkan diri dari komanya. Kemudian para konter pun berkumpul lagi di markas. Di sana Motak mengatakan kalau semenjak kepalanya dipukul oleh Chung Shin, ternyata itu membuat ingatannya kembali lagi. Sehingga hal itu membuatnya ingat dengan kasus masa lalunya yang pernah diselidiki bersama ayahnya Somun dulu. Kemudian Motak juga menelpon Juyung dan memberitahukan ingatannya telah pulih. Mendengar hal itu Juyung pun sangat bahagia, apalagi setelah mendengar kalau Motak juga mengingat hubungan asmara mereka. Setelah itu mereka pun bersepakat ketemuan untuk mengenang masa cinta mereka. Namun saat sampai di tempat tujuan, Motak malah melihat keadaan Juyung yang sudah mati tertembak. Melihat hal itu Motak pun sangat sedih dan ia baru saja ingin mengatakan terima kasih kepada Juyung karena telah menunggu Motak selama ini. Kemudian Juyung pun dinyatakan meninggal. Namun pihak polisi yang menangani kasus itu malah menutup-nutupinya dan menyatakan kalau Juyung mati karena bunuh diri. Motak yang mendengar hal itu tentu saja tidak terima dan sudah curiga kepada Choi, seorang kepala kepolisian, karena hanya dialah yang selalu menutup-nutupi semua kasus Pak Wali Kota. Keesokan harinya semua konter berkumpul dan kembali merencanakan untuk melakukan balas dendam, yaitu dengan cara akan mengadu dombakan Wali Kota dengan bawahannya sendiri, sehingga para konter akan sangat mudah untuk mengalahkannya. Lalu rencana itu akan dimulai dengan Jangmun yang akan menyamar sebagai pendukung kampanye wali kota. Dan ternyata rencana itu berhasil karena Pak Wali Kota mempercayainya sehingga ia pun tentu saja masuk ke dalam jebakan mereka. Lalu Pak Wali Kota menyuruh Tenshin dan anak buahnya untuk menyiapkan uang sebanyak 5 miliar sebagai dana persiapan untuk melakukan kampanye. Namun ternyata semua uang itu langsung diambil oleh para konter dan isi dari koper itu telah diganti menjadi botol aqua. Pak Wali Kota yang melihat hal itu tentu saja marah kepada bawahannya. Lalu di dalam kemarahannya itu Jangmun mengambil kesempatan itu untuk mengambil sampel dari Pak Wali Kota agar bisa menunjukkan kalau ia adalah pembunuh Yongmin. Setelah itu Pak Wali Kota juga memarahi Tenshin dan Hangyu karena tidak becus melakukan tugasnya dengan baik. Akibat hal itulah rencana untuk mengadu domba Wali Kota dengan komplotannya kini telah berhasil. Bahkan sekarang Tenshin kini berencana untuk mencari kelemahan Pak Wali Kota karena ia tidak mau direndahkan terus oleh Pak Wali Kota. Sedangkan Hangyu yang melihat itu memutuskan untuk menghindar karena ia tidak mau ikut campur. Namun ia menyuruh Changyu untuk pergi ke reservoir untuk menggali bukti penting yang telah disembunyikan di sana. Tapi untungnya Somun dan Motak sudah mengetahui itu sehingga mereka pun membuntuti Changyu. Lalu Motak mencekiknya dan menghapus semua ingatannya. Setelah itu Motak membawa barang bukti yang tadi akan dibakar oleh Changyu. Dan ternyata barang bukti yang ingin mereka singkirkan adalah jasadnya Yongmin yang sudah terkubur selama 7 tahun. Mengetahui hal itu para konter pun langsung melaporkannya kepada polisi agar Pak Wali Kota dengan komplotannya dapat dipenjara. Saat melihat Pak Wali Kota ditangkap, para konter tentu saja sangat lega karena mereka kini hanya akan fokus menangkap roh jahat saja. Sementara itu Chung Shin dan kedua roh jahatnya terus bersembunyi dan ia kini menuju sebuah panti asuhan. Yang ternyata dulunya Chung Shin adalah anak dari panti asuhan itu sebelum ia diangkat anak oleh Changpil. Namun selain Changpil, Chung Shin juga menganggap ketua panti asuhan di sana adalah ayahnya sendiri. Dan ketika ketua panti asuhan melihat Chung Shin, awalnya ia terlihat senang. Namun ketika ketua panti menyentuh luka di kepala Chung Shin yang ternyata itu bekas pukulannya dulu, namun di sini ia tidak ingin meminta maaf dan tidak menyesali perbuatannya itu.
Hingga akhirnya Chung Sin pun langsung membunuhnya dan menghisap jiwanya, yang membuat Chung Sin kini semakin kuat. Sedangkan para counter dipanggil lagi para Hodam untuk rapat. Di sana Hodam Wigen memberitahu kalau Chung Sin sudah mencapai level terakhir dan sudah bersatu dengan roh jahat, sehingga Chung Sin akan sulit untuk dikalahkan. Dan yang lebih buruknya lagi, setelah 30 hari penyatuan roh jahat itu, maka semua roh yang ada di tubuh Chung Sin akan benar-benar menghilang. Mendengar hal itu, para counter pun terkejut dan menanyakan cara untuk mengalahkan si Chung Sin. Lalu Hodam Wigen pun menjawab kalau ada satu kekuatan terakhir yang bisa mereka gunakan untuk menghentikan Chung Sin, yaitu dengan cara menggunakan bantuan 4 tongkat untuk membuat 4 dinding Ninpo Kyojin milik 4 Hokage, yang nanti akan membuat para roh jahat terkurung dan membuatnya sangat lemah. Disinilah kekuatan Somon berperan penting karena harus mengeluarkan kekuatan area khusus untuk mengalahkan Chung Sin. Setelah mengetahui cara itu, para counter pun mulai melatih diri mereka agar bisa menangkap Chung Sin. Setelah berlatih berhari-hari, Sumun akhirnya menyadari kalau kekuatan areanya bisa dimunculkan ketika dirinya mempunyai tekad untuk menyelamatkan seseorang. Setelah itu, Motak pun pergi ke TKP tempat kematian Joyung untuk mencari bukti. Dan di sana terparkir mobil seorang pria yang di dalamnya terdapat rekaman dashboard mobil yang merekam seorang pria saat menembak Joyung. Lalu Motak pun menemui Han, yaitu asistennya Joyung, yang meminta bantuan Han untuk mencari bukti kalau Choi lah pria yang ada di dalam rekaman itu. Kemudian Han pun melakukan aksinya dengan menyimpan alat penyadap di bawah meja kepala kepolisian Choi. Dan setelah itu terbuktilah rekaman kalau memang Choi lah yang telah membunuh Joyung. Mengetahui hal itu, Motak dan Han pun langsung pergi ke kantor polisi dan menunjukkan bukti rekaman itu. Hingga akhirnya ketua kepolisian Choi berhasil ditangkap dan akan dihukum. Kemudian scene kembali kepada Chung Sin yang masih di panti asuhan. Di sana terlihat sisi baik Chung Sin saat melihat anak-anak yatim bermain. Bahkan ia juga sangat ramah kepada mereka. Di tempat lain, Hana kembali merasakan ada roh jahat yang akan membunuh anak kecil. Dan ternyata roh jahat itu adalah temannya Chung Sik yang akan membunuh anak kecil di panti asuhan itu. Mengetahui hal itu, Hana pun langsung memberitahukan hal itu kepada para counter lain. Saat akan bergegas pergi, mereka melihat cahaya kekuatan yang sangat besar, yang ternyata itu miliknya Somon yang hendak menyelamatkan anak kecil yang hampir tertabrak. Sedangkan roh jahat yang akan membunuh anak kecil digagalkan oleh Chung Sin sendiri yang tersadar akan dirinya juga yang anak yatim. Ia juga bahkan membunuh temannya sendiri dan menghisap jiwanya, yang membuat ia kini semakin kuat dan hampir saja membunuh anak kecil itu, karena ia yang tidak bisa mengendalikan kekuatan besarnya. Malam harinya para counter pun menemukan lokasinya Chung Sin. Sebelum bertarung, mereka menyiapkan dulu tongkat-tongkat sakti itu yang nantinya akan dijadikan dinding pembatas untuk menangkap roh jahat. Sedangkan Somon bertugas mengeluarkan kekuatan area khusus agar para counter kekuatannya meningkat. Dan akhirnya kekuatan Ninpo Kyojin milik Hokage itu berhasil membuat Chung Sin dengan roh jahat lainnya menjadi lemah, sehingga Somon pun bisa dengan mudah untuk mengalahkannya. Namun saat akan mengeluarkan roh dari Chung Sin, tiba-tiba seorang bocil datang menghentikan Somon, sehingga kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Chung Sin untuk menembak dirinya sendiri. Somon yang melihat hal itu tentu saja terkejut, karena jika Chung Sin benar-benar mati, maka roh kedua orang tuanya juga akan menghilang selamanya, dan ia tidak akan bisa melihat orang tuanya lagi. Namun Somon berpikir kalau roh jahat yang ada di tubuhnya Chung Sin mungkin akan mencari raga yang baru. Dan ternyata benar, roh jahat itu kini memasuki raganya Pak Wali Kota. Lalu untuk beradaptasi, roh jahat itu pun langsung menuntun Pak Wali Kota untuk melakukan pembunuhan. Di waktu yang sama, Somon yang masih mencari orang yang telah dirasuki roh jahat itu, ia tidak sengaja bertemu dengan Sinyuk yang sedang ditenggelam. Lalu Somon pun mencoba untuk membantunya. Setelah selesai baku hantam, Sinyuk berjalan menghampirinya. Dan tiba-tiba Somon merasakan ingatan Sinyuk yang menunjukkan kalau roh jahat itu kini telah berpindah ke ayahnya. Mengetahui hal itu, Somon pun langsung pergi ke rumahnya Pak Wali Kota demi memastikannya. Dan setelah tahu, Somon pun merasa lega, karena itu artinya ia mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan roh kedua orang tuanya.
Keesokan harinya Somun memberitahukan itu kepada semua para counter. Lalu pada malam harinya mereka pun mulai menggunakan rencana untuk menggunakan kekuatan tongkat lagi untuk mengurung Pak Wali Kota. Namun tiba-tiba salah satu roh jahat perempuan datang dan mematahkan salah satu tongkat milik mereka sehingga ritual itu pun menjadi gagal. Di dalam pertarungan itu Motak dan Somun bekerja sama untuk mengalahkan Pak Wali Kota. Namun sayangnya Pak Wali Kota sangat kuat sehingga mereka berdua sangat kewalahan untuk menghadapinya. Sedangkan Hana akan mengatasi roh jahat yang ada di dalam diri perempuan itu. Hingga akhirnya Hana pun berhasil mengeluarkan roh jahat itu. Dan setelah kekalahan kemarin, luka Chomai semakin parah. Lalu Jangmun pun memutuskan untuk memanggil counter asal Singapura bernama Jonggu untuk menyembuhkan Chomai. Karena selain Chomai, Jonggu lah yang mempunyai kekuatan menyembuhkan. Keesokan harinya Somun terkejut ketika melihat Shinyuk sedang tertidur di halaman rumahnya dengan keadaan sedang sakit. Mengetahui hal itu, ia langsung membawa Shinyuk ke markas counter untuk diobati. Maka dari itulah Chomai ditugaskan untuk merawat Shinyuk. Sedangkan para counter yang lain diikuti Jonggu yang akan menggantikan Chomai yang belum pulih akan pergi ke rumah Pak Wali Kota untuk kembali menangkapnya. Sesampainya di sana para counter terkejut karena tiba-tiba roh jahat itu tidak berada di dalam tubuhnya Pak Wali Kota. Dan ternyata roh itu telah berpindah ke tubuhnya Shinyuk, yang artinya Chomai sekarang dalam bahaya. Somun dan Hana pun yang mengetahui itu langsung balik ke markas untuk menolong Chomai. Sedangkan Jonggu dan Motak akan menunggu di sana karena mereka yakin roh jahat itu akan kembali ke dalam diri Pak Wali Kota. Ketika Chomai terus dihajar oleh Shinyuk, Somun pun datang dan langsung menghajarnya. Karena roh jahat itu belum beradaptasi dengan raga Shinyuk, membuat ia bisa dikalahkan dengan mudah oleh Somun. Dan tiba-tiba roh jahat itu keluar dan kembali masuk ke tubuhnya Pak Wali Kota. Lalu Motak yang mengetahui hal itu dengan cepat mencoba mengeluarkan roh jahat itu di tubuhnya Pak Wali Kota. Namun sayangnya roh itu sangat kuat sehingga membuat Motak gagal. Lalu Pak Wali Kota mengamuk di sana dan menyerang counter Jonggu hingga tewas. Motak yang melihat hal itu sangat sedih karena harus kehilangan lagi anggotanya. Setelah itu Hodam di tubuhnya Jonggu keluar untuk mencari raga yang baru. Namun ternyata Hodam itu malah memasuki tubuhnya Somun. Sehingga itu pun membuat Somun semakin kuat karena punya dua Hodam sekaligus. Dan itu membuat Somun menjadi percaya diri untuk mengalahkan Pak Wali Kota dengan kekuatannya yang sekarang. Pada malam harinya Somun membawa Shinyuk ke rumahnya untuk menyembuhkan luka dan juga menghapus ingatannya. Dan pagi harinya Shinyuk merasa bingung karena ia berada di kamar Somun. Bahkan ia juga ikut sarapan bersama kakek dan neneknya Somun. Dan ternyata hari itu adalah hari terakhir para counter untuk bisa menangkap para roh jahat sebelum mereka bisa hidup abadi dan semakin kuat. Dan roh orang tua Somun akan lenyap. Para counter terlihat sangat gelisah karena mereka tidak ingin ada anggota yang menjadi korban lagi. Sedangkan Jangmun disuruh Motak untuk menunggu di kedai saja untuk membantu counter yang baru jika mereka mati di pertempuran. Dan mereka pun langsung gaskun. Dan terjadilah pertarungan sengit di sana. Di tengah pertarungan Hana, Chomai, dan Motak sangat kewalahan untuk menghadapi Pak Wali Kota. Bahkan kaki Somun pun patah dibuatnya. Dan ketika Chomai akan mengobatinya, Somun menolak karena itu membahayakan nyawa Chomai. Dan Somun pun memilih untuk bangkit dan langsung ngamuk di sana. Ia langsung mengeluarkan sinar cahaya yang sangat besar dan berhasil melumpuhkan Pak Wali Kota. Lalu Somun mencoba mengeluarkan roh jahat itu dari Pak Wali Kota. Namun tiba-tiba Pak Wali Kota mengatakan jika Somun berani mengeluarkannya maka nenek dan kakeknya akan terbunuh. Yang ternyata nenek dan kakek Somun telah dimasukkan ke dalam mobil yang nantinya akan ditabrak oleh truk. Melihat hal itu, Motak dan Hana menyuruh Somun untuk fokus saja mengeluarkan roh jahat karena mereka yang akan menyelamatkan kakek dan neneknya. Lalu roh jahat berubah menjadi ibunya Somun agar membuat konsentrasi Somun buyar.
Namun Chomai terus menyadarkannya, hingga pada akhirnya Somun pun berhasil mengeluarkan roh jahat itu serta menyelamatkan roh kedua orang tuanya. Dan ketika saat itu Somun pun pingsan. Ketika Somun pingsan, ia berada di alam para Hodam. Di sana ia terlihat sedang menjebloskan roh jahat Chungsin ke neraka. Chungsin terus mencaci dan tidak terima atas apa yang sudah Somun lakukan. Namun akhirnya ia pun masuk ke neraka tempat para roh jahat ditahan. Sedangkan di tempat lain para arwah yang telah dibunuh oleh roh jahat sedang berkumpul. Terlihat mereka sedang kebingungan apakah mereka sudah di surga dan telah mati. Somun pun mulai menghampiri orang tuanya bersama Wigen. Somun sangat bahagia saat mereka membalikkan badan dan melihatnya. Tapi sayangnya kedua orang tua Somun tidak mengenali anaknya yang sudah dewasa itu. Lalu Wigen menjelaskan kepada orang tua Somun kalau mereka telah mati 7 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, ayah dan ibu Somun merasa bersalah karena telah meninggalkan anaknya sewaktu masih kecil. Akhirnya Wigen pun mengajak orang tua Somun untuk pergi ke tempat lain. Namun sebelum itu ibunya mengucapkan terima kasih kepada Somun karena telah menyelamatkan mereka. Dan ketika orang tuanya melangkah, tiba-tiba ibu Somun mulai mengenali wajah anaknya yang sudah tumbuh dewasa itu. Ibunya menangis dan meminta maaf karena tidak mengenalinya. Mereka pun menangis bahagia dan saling melepas rindu. Dan kebahagiaan itu terbawa ke alam nyata. Somun terlihat senyum bahagia saat Hana mengantarkannya yang sedang tertidur. Lalu para konter lain juga akan pergi ke alam Hodam untuk menyusul Somun. Tapi anehnya saat mereka merasa sudah sampai, ternyata mereka masih berada di tempat yang sama. Dan tiba-tiba saja seseorang masuk ke sana lalu menemui mereka, yang ternyata dia adalah Cholju, teman mereka dulu yang dibunuh oleh Chungsin. Mereka terlihat sangat bahagia dan saling melepaskan rindu, meskipun kita tahu itu hanyalah rohnya saja. Sementara itu, Pak Wali Kota sudah sadar dari komanya. Ia terbukti bersalah atas semua kasus pembunuhan yang telah dilakukannya, termasuk pembunuhan kedua orang tuanya Somun. Keesokan harinya pulang sekolah, Somun mendapatkan kabar kalau Sinyuk akan membuli orang lagi. Somun pun langsung ke sana, namun ternyata Sinyuk sedang meminta maaf kepada anak-anak yang pernah dibulinya dulu. Ia juga meminta maaf dan terima kasih kepada Somun karena ia sangat menyesal atas perbuatan yang pernah ia lakukan. Sedangkan di alam Hodam, para konter dan Hodam mereka sedang berdiskusi mengenai tugas apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Karena merasa kekuatan yang dimiliki Somun begitu besar, akhirnya Wigen memutuskan mereka untuk berkeliling dunia untuk memburu roh jahat lainnya. Dan film pun selesai. Mantap sekali coy.